Bam! Kalau kalian anak aksi yang sering turun demonstrasi, atau ultras tim bola yang rutin ibadah ke stadion, kalian pasti udah nggak asing sama masalah jamming internet. Nah, ini bapak-bapak punya solusi yang groundbreaking buat masalah komunikasi itu. Kenalin, BitChat from Jack Dorsey. Jack Dorsey ngakunya ini cuma weekend project dia, tapi ini bener-bener breaking the internet by now. Balik lagi nih, ini barang bisa selesaiin masalah koneksi jaringan konvensional karena BitChat gak butuh internet. Mungkin lo yang pada masanya pernah kirim video Arab gokil dari HP Asia Hidayah lo itu ke HP Nexian temen lo, tanpa internet dan cuma ngandelin Bluetooth, pasti paham banget gimana cara kerja BitChat ini. Nah, smartphone kita sekarang ini kan built-in radio chip Bluetooth Low Energy, yang bisa kirim informasi langsung peer-to-peer, orang ke orang, gak perlu sinyal seluler ataupun wifi. Bayangin gini, lo lagi di tengah kerumunan ribuan orang demo di depan DPR RI, sinyal tuh dimatiin total. Tapi HP lo masih bisa bisik-bisik ke HP orang lain via jaringan Bluetooth. Nah, dari HP itu, pesan lo bisa diterusin lagi ke HP berikutnya, ke HP berikutnya lagi, kayak estafet. Inilah yang disebut mesh network. Jadi, setiap pengguna itu kayak node yang bisa nerima, nyimpen sementara, terus nganterin pesan ke node lain sampai ke tujuannya. Semua ini dienkripsi end-to-end, pesan lo dikunci rapat, dan cuma penerima yang bisa buka. Sebagai catatan kaki, Jack Dorsey sendiri klaim kalau BitChat cuma bisa optimal di jangkauan 100 meter secara direct dan 300 meter kalau multi-hop alias lompat-lompat jaringan Bluetooth. Nah, ini juga tergantung sama kepadatan pengguna aktif di suatu area yang bisa ngaruh ke latensi dan kegesitan pesan lo sampai ke penerima. Dengan konsep mesh network ini, secara teori pengguna bisa lebih pede untuk ngindarin penyadapan dan intersepsi dari pihak ketiga. Walaupun Jack Dorsey sendiri belum berani jamin karena belum diaudit ini barang. Kalau kita ngebaca gerak-gerik aparat penegak hukum yang mulai mepet-mepet ke sektor jaringan telekomunikasi, ditambah ada kisruh pasal penyadapan di RKUHP yang baru-baru ini dibahas di DPR, terkait kemungkinan pembacaan subjektif atas pasal 124 ayat 3 pada frasa keadaan mendesak, hingga Habibur Rahman harus munculin gagasan UU khusus penyadapan, di momen kayak gini, tagar RKUHP layak banget kita gaungkan. Karena selain sadap penyadap, masih banyak pasal-pasal lain di RKUHP yang harus jadi concern kita. Dan kalau akhirnya masyarakat perlu turun aksi, kayaknya cocok kalau kita jadiin aksi kali ini sebagai ruang eksperimen seberapa canggih BitChat ini.